Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi idza arada min ibadihi khairan ja'ala qulubahum muta'alliqan bil akhirati. Fasalatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad akrami man dallana ila salamati fi hadhihi dunya wa ba'dal mamat wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana a'inna ala ta'atika, a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ya rabbana aslihna ya rabbana, aslih akhiratana wa aslih dunyana, Allah aslih dinana wa aslih ahwalana, innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rabbana jalid dunya fi aydina wa la taj'alha fi qulubina. Allahumma ya rabbana zahidna fi hadhihi dunya wa a'inna wa sahhil lana ya rabbana fi hadhihi dunya wa sahhil lana ya rabbana fi suluki tariqil akhirati. Uqsurna yawmal qiyamati ya rabbana ma'a habibika sayyidina Muhammad wa ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Kami cintai, yang kami muliakan para orang tua kami, saudara-saudari, adik-adik semua, para pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan renungan kita, tadabbur kita, belajar kita dengan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Belajar kenal Nabi, faham pendidikan dan ajaran dari Nabi, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui kitab Riyadhus Shalihin, yang kita sudah masuk bab fadliz zuhdi fid dunya, tentang keutamaan bagaimana orang itu melatih terus menerus agar hatinya itu tidak terikat dengan dunia, tidak cinta dengan dunia. Wal hath, dan himbauan di sini ala taqalludi minha, untuk tidak senang berbangga-bangga, banyak-banyakan urusan dunia. Dan kita sudah sampai kepada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi Muhammad bersabda, ta'isa abdud dinar wad dirham wal qatifata wal khamisata wal qatifati wal khamisati. Ta'isa, hancur, celaka dan hancurlah hambanya dinar, emas, dirham, emas atau uang, duit, wal qatifah adalah satu kain yang biasa digunakan, yang dihamparkan untuk tempat duduk. Akan tapi kalau sudah disebut qatifah ini kelembutannya, karena ketebalannya, jadi memang sesuatu yang istimewa, digunakan tempat duduk, tebal, lembut, qatifah. Wal khamisah adalah kain yang biasa digunakan untuk menutup badan, seperti apa saja, semacam selimut boleh. Akan tapi yang kelas lembut, kelas istimewa, kelas mahal. In u'tiya radi, jika diberi maka dia akan ridho, puas. Wa illam yu'ta lam yarda, kalau tidak mendapatkan, tidak diberi, maka tidak ridho. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Jika pada hadis-hadis yang telah lalu Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang bagaimana para pecinta-pecinta akhirat, bagaimana orang-orang yang betul-betul menjauhkan hatinya dari dunia,
kemuliaan-kemuliaan yang disebutkan pada hadis-hadis yang lalu. Sekarang beliau menyebutkan tentang ancaman Nabi dengan kalimat ta'isa abdud dinar, celaka orang yang menjadi hambanya dunia. Dinar. Di sini Rasulullah tidak mengungkapkan kalimat malik, pemilik. Dan juga bukan pengumpul. Ini menunjukkan bahwa memiliki dinar, memiliki dolar, memiliki real bukan dilarang. Memiliki rupiah bukan dilarang, akan tapi isyarat dari Nabi abdud dinar. Menjadikan dirinya itu hamba sahayanya, budaknya dunia. Dan dia akan tersiksa dengan itu semuanya. Dan dia tidak sadar bahwasanya menjadi budaknya dunia, dia mencari dunia sampai subhanallah, mungkin tidak kenal waktu yang semestinya waktu untuk Allah pun digunakan untuk mencari dunia, sehingga mungkin meninggalkan sholat dan seterusnya. Atau mungkin lupa kemuliaan-kemuliaan yang harus dibangun dengan sesama karena dia mencari dinar, dunia. Bahkan di saat diberi oleh Allah kekayaan pun, karena dia menjadi budaknya dunia, budaknya dinar, maka susah baginya untuk berinfak dan sedekah. Dan ternyata yang dimilikinya pun tidak akan manfaat untuk dia. Karena dia diperbudak. Dia diperbudak betul oleh dunianya. Diperbudak. Sehingga dia mempunyai banyak hal pun tidak bisa menikmati hal tersebut. Dan kalimat diperbudak oleh dunia, ini berarti urusan keterikatan hatinya dengan dunia. Kalau sekedar seseorang memiliki dunia, banyak orang-orang kaya pada zaman sahabat Nabi, ternyata beliau adalah juga termasuk ahli surga. Minal asyrah al-mubasysyirina bil jannati Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ada sahabat-sahabat besar dan mereka adalah orang-orang kaya, akan tapi ternyata mereka juga ahli surga. Imam besar dalam empat madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala adalah orang yang diberi oleh Allah karunia dengan kekayaan yang melimpah ruah. Akan tapi beliau tidak menjadi budaknya dunia. Tapi beliau sadar dunia ini akan dijadikan budaknya, akan digunakan untuk menuju Allah. Nah ini, tapi kalau dibalik menjadi budak dunia, mau tidak mau akan dipangkas urusan ibadah, urusan kepada Allah untuk mencari dunia. Dan semua bisa menimbang dirinya sendiri. Di saat kita mementingkan urusan pekerjaan, lalu kita lupa kewajiban kepada Allah, ketahuilah saat itu kita telah menjadi budaknya dunia. Dan budaknya dinar, budaknya rupiah. Akan tapi alangkah banyaknya orang di saat mendapatkan dunia yang dipikirkan bagaimana dunia ini akan aku jadikan kendaraan menuju Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita itu untuk mencari duit. Kita tidak disuruh untuk salat, sujud. Fa idza qudiyatis sholatu, kalau sudah selesai salat itu, salat apa saja, mandi salat Jumat, maka fantashiru fil ardi, bertebaranlah kalian di bumi sana. Yang menjago nyangkul sana, yang jago jualan sana. Fantashiru fil ardi. Nabi tidak mengatakan salat dan terus-meneruslah engkau berada di mushola dan tidak usah keluar. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan fantashiru, bertebarlah kalian. Bertebaran ini bukan untuk jalan-jalan, bukan, mencari rezeki, bercocok tanam, dagang dan seterusnya. Fantashiru fil ardi. Jadi lihat, ada keseimbangan. Tidak disuruh sholat karena hidupmu di dunia. Engkau punya anak, punya keluarga yang harus kau hidupi, kau beri nafkah mereka. Fantashiru fil ard. Akan tapi di saat kita berintisyar di muka bumi, bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki, ada kaidahnya. Wabtaghu min fadlillahi, ini loh. Kita itu mencari karunia Allah, yakin bahwasanya ini adalah menjalankan titah perintah Allah, saya harus bekerja, hitungannya nanti Allah yang bakal kasih. Min fadlillah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita disuruh, bukan dilarang, bukan. Kita mengumpulkan dunia bukan dilarang, kita mencari dunia bukan dilarang, disuruh. Fantashiru, bertebarlah kalian untuk mencari karunia Allah yang dititipkan di pasar-pasar, yang dititipkan di toko-toko, yang dititipkan di sawah-sawah, yang dititipkan di sungai-sungai, di laut-laut. Bertebaranlah kalian, lihat. Akan tapi ingat, di saat engkau bertebaran itu, jangan engkau lupa wadkurullaha katsira.
Kau harus selalu ingat Allah dalam semua langkahmu mencari duit. Di saat engkau bekerja, hendak yang kau ingat adalah Allah. Nggak akan ketinggalan sholat, karena dia ingat Allah. Nggak akan lepas kerudungnya hanya untuk mencari 600.000 dalam sebulan, karena dia ingat Allah. Nggak akan dia melanggar siapapun. Nggak akan melanggar Allah, karena dia ingat Allah. Wadkurullaha, bukan sesaat. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu ala Allah. Bismillahirrahmanirrahim sekerja. Bukan bismillah di awal tau. Wadkurullaha katsira. Nah ini. Yang banyak. Artinya setiap langkahmu hendaknya kau barengi dengan zikir. Ingat kepada Allah. Niscaya di saat kau pada puncak kejayaan dunia, engkau meniti itu semua adalah dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kekayaan yang kau dapat itu adalah kekayaan yang bermanfaat. Mudah bagimu untuk berbuat baik. Karena apa? Di saat engkau meniti itu, menganggap itu adalah karunia dari Allah min fadlillah, dan di saat engkau mendapatkan fadlillah tersebut adalah dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah, tidak melanggar Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tuflihun. Niscaya dengan begitu engkau akan beruntung. Jadi yang dikatakan orang beruntung bukan orang fakir nyungsep, bukan. Memang disebutkan banyak orang fakir, ahli jannah, ahli sufah yang akan disebutkan dalam hadis berikutnya. Iya. Akan tapi bukan berarti orang yang diberi oleh karunia itu berarti dia punya kemuliaan. Asalkan cara meniti karunia tersebut dengan begini. Fadlullah itu karunia dari Allah. Kau ambil dengan cara berzikir, ingat Allah. Dimulai di malam harinya mengadu kepada Allah untuk mendapatkan rizki. Di pagi harinya dia memulai bekerja dengan benar. Dengan modal yang halal bersih. Artinya ingat Allah katsira terus. Banyak. Modalnya halal. Lah kalau modalnya nggak benar mau surga lewat yang mana ini? Surga lewat belakang itu belok kiri masuk neraka nanti tetap. Halal modalnya halal, benar. Cara bekerjanya pun benar, dia tidak zalim kepada karyawan, tidak berdusta dengan dengan rekan kerja dan seterusnya, tidak ada bohong di situ. Karena dia ingat Allah, karena merasa bahwasanya mengontrol dirinya adalah Allah. Lah kalau sudah dirinya merasa terus dikontrol oleh Allah dengan cara dia ingat Allah. Makna kita muraqabah Allah itu apa? Merasa dirinya itu dilihat oleh Allah. Merasa dirinya itu dikontrol oleh Allah. Dan untuk merasakan dirinya dikontrol oleh Allah itu kan keimanan di dalam hati yang dia selalu mengingat Allah. Kalau Allah melihat kita, terus Allah melihat kita. Cuman yang menjadi masalah adalah kita tidak sadar dilihat Allah. Itulah makanya kita melanggar Allah kadang. Jadi kesadaran kalau kita dilihat oleh Allah, Allah melihat kita, Allah menyaksikan kita. Semua apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah. Lah, agar kita ingat terus gimana? Berzikir. Kita ingat kepada Allah. Berzikir ada zikir dengan lidah kita, ada zikir dengan hati kita. Jadi hati kita ingat Allah. Mau dagang nih, enggak bisa saya bohong. Allah melihatku ini, enggak ada berkah di sini nih. Baik. Kalau tidak seperti itu akan menjadi budaknya dunia. Kalau mencari dunia tidak ingat Allah, pasti dia. Apa yang kau cari di balik itu semuanya? Dua pilihan. Dua pilihan. Menjadi budaknya dunia. Bahkan kemanusiaan pun adalah bukan akhirat. Jika tidak dihubungkan dengan Allah. Ada orang bekerja untuk kemanusiaan. Ternyata apa? Di balik itu semua adalah sanjungan. Dia paling peduli dengan urusan kemanusiaan. Allah di mana? Di belakangnya, taruh di punggungnya. Jadi yang dermawan pun hati-hati, kalau bukan dihubungkan dengan Allah, dermawan yang tidak berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus kita ikat hati kita dengan Allah. Ada digambarkan orang dermawan, 3 manusia yang bakal pertama kali dinyalakan api neraka untuk mereka adalah diantaranya adalah ulama. Ulama yang ternyata dengan ilmunya hanya pengen disanjung oleh manusia. Kedua adalah orang yang punya duit, sedekah, dermawan di mana-mana. Manfaat kelihatannya untuk manusia. Tapi dikatakan kadzibta, kau dusta. Hadis Bukhari, hadis Sahih. Hadis Muslim. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Mati di medan laga ternyata di neraka. Karena dia hanya pengen disebut sebagai seorang pahlawan. Nah ada tanda bahwasanya orang yang seperti itu tadi. Budaknya dunia. Dia mencari dunia untuk dunia, bukan mencari dunia sebagai tangga, sebagai kendaraan, sebagai wasilah untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, dan sengsaralah manusia itu.
Ayo semua yang ada di sini, kita berubah cara berpikir kita. Bolehlah engkau menjadi orang paling kaya di Indonesia, atau kalau perlu dunia. Akan tapi kekayaanmu itu kau titi, kau cari dengan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti manfaat untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan hanya berpikir tentang urusan kemanusiaan, membantu dan seterusnya. Kalau tidak ingat Allah, ketahuilah, kadang membantu di sini, dia mencakar di sini. Karena dia melakukan kebaikan yang tidak sebanding dengan dosa yang dilakukan. Ini adalah orang tertipu, maghrur. Ada orang membantu fakir miskin dan sebagainya. Alasannya kasihan dan kasihan, akan tapi ternyata modal yang diambil adalah dengan rada riba, ada haram, ada dosa. Ketahuilah, amal baik yang belum tentu diterima, ternyata dosa ini pasti diterima. Bangkrutlah dia. Amal baiknya tidak bisa menutup dosa yang ia lakukannya. Harus cerdas di sini. Makanya gabungan dari mencari dunia dengan ingat Allah. Kita dunia akhirat, dunia untuk akhirat. Sehingga sering digambarkan oleh Nabi SAW, alangkah banyaknya amal, kelihatannya amal dunia, tapi nilainya di hadapan Allah adalah akhirat. Karena apa? Di saat dia meniti dunia, yang diingat adalah Allah dan diingat adalah akhirat. Lanjutan dari hadis ini, rodi. Lah ini ciri budaknya dunia itu, kalau dikasih itu senang, ridho. Baik, kalau tidak dikasih model berubah. Inilah lihat kedekatan hamba dengan hamba kalau dibangun bukan karena Allah. Itulah yang sering kita dengar apa kata orang, abang ada uang abang sayang, itu suami istri atau sahabatan. Akan tapi begitu ada persahabatan itu hanya karena melihat kekayaannya. Dari awal mengharap pemberian, dapat sesuatu darinya. Giliran tidak dapat. Ya, aduh, sudah berapa tahun saya kumpul dia nggak dapat apa-apa. Pergilah dia. Tidak pandang kalau seperti itu. Tidak, Ustadz mungkin. Karena hatinya kotor, dekat sama orang kaya, hanya ingin dapat pemberian. Giliran nggak dapat, sudah percuma. Nggak bisa bangun pondok dengan dia. Loh, kita dekat sama orang minta duit. Kaidah, jika engkau, mungkin anda seorang ustadz, jika dekat dengan orang kaya, jangan mengharap duitnya untuk pondokmu. Itu juga termasuk abdud dunia nanti pada akhirnya. Hanya pengen megah pondokmu. Bukan. Akan tapi dekatlah dengan orang kaya dengan keinginan bagaimana orang kaya itu selamat dengan dunianya itu. Kita beri bimbingan agar dia berbuat baik. Terserah di mana berbuat baiknya. Kalau anda punya wadah, silakan bawa. Akan tapi jangan sampai hati kotor. Sebab kalau kita mengharap dunia dari tangannya dia, lihat. Di saat tidak dikasih, sudah bosan dia. Kenapa? Gak manfaat. Gak bisa bantu pondok. Tuh, kok urusannya bantu pondok? Bukankah tugas kita membawa umat semuanya? Terserah dia bantu di mana saja. Kalau dia tidak bantu, tetap kikir, pelit, berarti kita harus semakin sayang, semakin kasihan dia. Jadi bukan karena kita mengharapkan pemberian, bukan. Dan ingat, pondok perjuangan tidak harus dengan duit. Siapa mengatakan perjuangan dengan duit? Akan tapi kalau kita melihat orang punya duit, kita ingin dia berjuang dengan duitnya, maka dia akan selamat. Kita dapat pahala. Itu kaidah. Jangan sampai berjuang selalu menggantungkan dengan duit. Pembangunan dengan duit. Siapa mengatakan pembangunan dengan duit? Nabi tidak mengikat perjuangan dengan namanya harta. Akan tapi kalau kita melihat orang punya harta, rindu dan cintailah dia agar selamat dengan hartanya bagaimana. Oh itu. Sehingga dalam dunia dakwah pun bisa menjadi abdud dinar nanti. Di balik itu semua ada yang tersimpul di dalam hatinya kesombongan, pengen pondoknya paling gede, paling mewah. Oh gitu ujung-ujungnya. Kelihatannya kalau ceramah sama orang ini adalah ladang akhirat, proyek akhirat. Orang lain dapat akhirat, kiainya dapat neraka jahanam. Kenapa? Terlintas di dalam hatinya kekotoran tadi. Sehingga lihat Nabi SAW dan para pecinta penerus-penerus Nabi, kalau dekat sama orang karena Allah, memandang dengan mata kasih, bukan karena mengharap pemberian. Bukan karena mengharap pemberian. Kalau kita sudah mengharap pemberian alasannya apapun, itu adalah sudah salah. Biarpun alasannya untuk akhirat. Kita itu melihat umat, Nabi Muhammad melihat orang lain dengan mata kasih. Mata kasih sayang. Pengen selamat semuanya yang dilihat oleh Rasulullah itu. Biarpun Abu Jahal yang dilihat oleh Nabi Muhammad, pengen Abu Jahal tobat suatu ketika. Akan tapi ternyata dengan kebusukan hati kita, kita melihat orang bukan menginginkan dia selamat, menginginkan dia punya duit membayar untuk pondok kita. Contoh, kita mulai dari pondok. Karena ada pondok di sini.
Agar sebagainya harus dari awal. Kemudian yang lainnya persahabatan hanya karena duit. Giliran nggak dapat duit, putus. Sementara Islam sudah membangun persahabatanmu hendaknya kau bangun karena Allah. Sampai dalam urusan yang sangat pribadi suami istri, lihat. Kalau ternyata suami istri dibangun karena duit, itulah ada uang abang sayang. Tidak uang abang ditendang, itu katanya. Ada. Gara-gara suaminya di PHK sudah berubah. Setiap hari masa. Dulu tuh jadwal marahnya tuh 3 kali dalam seminggu. Sekarang pagi dan sore. 3 kali seminggu aja sudah nggak bener, gara-gara suaminya nggak dapat duit, tambah jadwalnya. Bukan jadwal nyantai, bukan, jadwal marah. Cemberut. Model perempuan apa itu? Itu ahli neraka yang disabdakan Nabi, yakfurnal ashir. Mudah nggak terima kasih. Tapi ini ahli surga semuanya. Aminnya yang benar. Kalau enggak nanti sampai di rumah. Seorang pernikahan pun bukan karena kita menikah karena hartanya, awas hati-hati. Menikah karena hartanya sia-sia. Biarpun alasan apapun, alasan macam-macam, alasan kebaikan. Memang harus perlu ditata ini. Cuman kita pengen tahu tandanya bagaimana. Adalah di saat fa'in u'ti rodi, wa illam yu'ta lam yardo. Itu loh tandanya. Hubungan kita itu jika karena Allah, nggak ada hubungannya dengan pemberian. Bahkan kalau sudah orang mengerti kaidah mencintai, orang mencintai itu kaidahnya adalah memberi. Tidak peduli apakah dikasih atau tidak. Kalau memang engkau mencintai suamimu, engkau tidak pernah berpikir apa yang diberikan oleh suamimu. Akan tapi engkau memberikan pengabdian yang sempurna untuk suamimu. Dan begitu seterusnya, sebagai seorang suami mencintai istri. Begitu. Memberi. Tidak mengambil. Jadi kalau sudah kaidahnya mengambil, itu sudah nggak benar. Mengambil. Dalam apapun ini, persahabatan, kemudian yang selama ini mungkin kita persaudaraan. Kalau kerabatnya melarat itu, dilewati itu. Enggak apa-apa, paling orangnya nggak ada. Itu. Dilewati, paling orangnya nggak ada. Kayaknya ditutup itu, padahal kelihatan buka. Mungkin sudah sore. Alasannya macam sudah sore, kasihan ya. Wah, hebat paling. Karena melarat dia. Kalau kaya, assalamualaikum, masya Allah. Karena saudaranya kaya, ini sudah melarat. Model-model seperti itu adalah abdud dunya, abdud dinar, budaknya dunia. Tandanya apa? Selalu kalau kumpul sama orang mengharap urusan dunia. Di saat dapat, sehingga rumah Pak Pannya yang kaya itu kok tidak ada pendapat. Wah, ada pelit, cikir, kritik, semacam. Disebutnya. Gelar-gelarnya. Karena apa? Sudah 4 kali ziarah ke situ nggak pernah dapat duit. Makan pun enggak. Padahal pamannya kaya raya, loh kan? Tapi kalau orang silaturahim karena Allah, tidak mengharapkan pemberian. Bahkan mungkin kalau tahu pamannya pelit, sudahlah anak-anaknya diajak makan dulu di warung. Jangan sampai giliran di rumahnya paman nanti anak-anak lapar, lalu ngomong pamannya pelit. Jangan. Jadi diajak mampir dulu ke warung sampai kenyang, yuk ke rumah paman. Paman yang kaya raya. Jadi anaknya sudah kenyang. Jadi kita tidak mengharap persahabatan kita, persaudaraan kita, silaturahim kita karena dunia. Bukan karena dunia, dan ini harus kita betul diulang-ulang di hati kita. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Wa anhu dari Imam Abu Hurairah juga radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, laqad ra'aitu, aku telah melihat 70 ahli suffah. 70 min ahli suffati, 7 orang dari ahli suffati. Ahli suffah adalah orang yang datang kepada Nabi SAW tidak mempunyai apapun, hanya mempunyai cinta dan iman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu tinggal bersama Nabi dengan hidup ala kadarnya. Tidak terbedaya, tidak terpesona dengan urusan kekayaan dan dunia. Sehingga sebagian mengatakan bahasanya istilah tasawuf itu diambil dari kata suffah. Karena tasawuf itu adalah orang yang selalu mencoba menjauhkan diri dari urusan-urusan dunia, menjauhkan hatinya dari cinta kepada dunia, meniru ashabus suffati, orang yang ada di suffah. Suffah itu adalah pinggir-pinggir masjid Nabi SAW yang dibuat tempat untuk tinggal mereka. Ini ashabus suffati. Bagaimana ashabus suffati?
Ini adalah istilah tasawuf. Tasawuf tidak pernah ada kalimat itu pada zaman Nabi, tapi itu istilah yang datang setelah Nabi SAW. Hanya para ulama itu mereka-reka. Dari mana asal tasawuf itu? Ada yang mengatakan dari ashabus sufati, ada yang mengatakan dari kata sof. Ini sedikit supaya ada tambahan. Ada sof, ada yang mengatakan sof yang pertama. Sebab orang tasawuf itu paling senang kalau sholat dia paling pertama sofnya. Ada yang mengatakan dari kata suf itu adalah wal. Wal itu adalah kain yang kasar yang hanya digunakan oleh orang-orang yang tidak senang kemewahan dunia. Jadi orang tasawuf biasanya dengan baju kesederhanaan. Itu adalah dari yang ketiga bahasa. Yang keempat adalah dari kata sofi. Sofi itu bersih, suci. Sebab ahli tasawuf selalu membersihkan hatinya, mensucikan hatinya agar jernih. Ada sebagian mengatakan sofi tasawuf itu dari kata sopos. Kalau bahasa Yunani adalah hikmah. Jadi ahli tasawuf ini adalah segi bahasa saja. Kita terlepas dari asal itu. Jadi yang jelas tasawuf adalah hak. Ilmu benar, membersihkan hati, ilmu kemuliaan, biarpun sudah ditunggangi oleh para sufi-sufi palsu, yang nggak mau sholat, yang dia ceritanya khayal, macam-macam, ya, bohong. Urusan Nabi, ketemu Nabi, ngomong Nabi, padahal dia nggak ketemu, ngobrol, macam-macam, ada tasawuf palsu, kita ada urusan dengan tasawuf-tasawuf yang aneh. Kita tasawuf, membersihkan hati. Ashabus suffah adalah sifatnya ahli tasawuf. Ashabus suffah itu sifatnya ahli tasawuf. Mereka tidak terpedaya dengan kekayaan, dengan dunia, bukan karena mereka tidak bisa bekerja dan tidak bisa mencarinya, tidak, akan tapi begitulah langkah hidup yang mereka pilih. Lebih senang kalau mereka dekat dengan Nabi, setiap sholat melihat Nabi, bertemu Nabi, melihat bicara dengan Nabi. Ashabus suffati, bagaimana keadaan mereka? Ma minhum rajulun alaihi ridha, saking fakirnya mereka itu punya baju bawah, tidak punya baju atasan. Ridha itu biasanya digunakan untuk baju atas, bajunya bawah tok. Tidak punya baju atasan, ridha ini gini, baju atasan. Imma izar, paling yang dimiliki ada sarung tok, yang menutup pusat dengan lutut tok. Itu setiap hari begitu. Wa imma kisah, atau kain panjang saja bisa dilipat. Sarung yang agak kisah itu adalah semacam sarung tapi dipotong lebar begitu. Qatrabatu fi anakihim, kadang diikat. Kayak sarung diikat di lehernya. Jadi baju atasnya sekaligus dari bawahnya, atau modelnya kayak apa ya? Modelnya kayak apa? Kenapa? Kalau taruh di bawah ada kelebihan kain, diikat saja sama lehernya begini. Jadi biar gak jatuh gitu tok. Faminhum man yablughu nisfa saqaini. Sehingga ada di antara mereka itu punya kain itu sampai meninggi ke atas pertengahan betis. Jadi enggak ke bawah. Jadi pendek sekali bajunya. Min hamaya belhul ka'bain, ada di antara mereka bajunya sampai ka'bain, sampai mata kaki, lumayan agak panjang. Fayajma'uhu, kadang ada bajunya itu dikumpulin, diikat, dipegangin begitu. Yajma'uhu dipegangin dengan tangannya. Karahiyata anturah auratuhu, takut kebuka auratnya. Saking sempitnya kainnya, sehingga kalau berjalan dipegang itu, takut kebuka. Begitu sederhananya hidup mereka dengan kain yang pas-pasan dan hidup pas-pasan. Mereka adalah ahli-ahli surga yang hidup bersama Nabi SAW yang disebut dengan ashabus suffati. Memang Nabi tidak mengajarkan kita berfakir-fakir. Akan tapi ketahuilah, Nabi juga tidak senang, Nabi tidak mengajarkan kita memfakir-fakirkan diri. Akan tapi fakir dan kaya itu sudah jatah. Jadi bagaimana seseorang itu menjalani hidup? Ashabus suffati datang kepada Nabi SAW, merasa senang dengan Nabi hingga lupa urusan dunia. Bukan sengaja pakai baju compang-camping biar dipandang dia adalah ahli tasawuf. Bajunya yang robek-robek. Jalannya kalau berjalan kerut terus kayak ingat Allah. Kalau ada yang mau pakai baju bagus, tapi bukan memaksa. Kalau ternyata kita harus pakai baju compang-camping, buka compang-camping, tapi tidak usah memaksa. Wajar saja sudah. Sebab kita punya contoh. Nabi itu senang kalau ada orang datang ke masjid dan karena dia punya baju bagus, pakai baju yang paling bagus. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Khudhu zinatakum, kalau mau ke masjid pakai ijazahmu, baju yang bagus, baju putih, baju yang sopan, masuk ke masjid melakukan sholat. Akan tapi yang tidak diinginkan adalah memaksakan dengan bajumu itu. Jadi jangan dianggap loh, yang namanya bangga dengan baju itu harus baju mewah kayak Qatifah tadi, bukan. Akan tapi dengan baju yang kelihatan fakir pun ada orang bangga, sombong dengan gaya tasawuf palsunya tadi. Biar dianggap dia adalah ahli tasawuf, orang compang-camping.
Tidak senang dunia. Tapi kalau melihat duit, bukan seperti itu. Lah ini Ashabus Suffati itu orang-orang yang berada di suffahnya Nabi SAW, di samping masjid Nabi yang dibuatkan tempat itu, mereka dengan kesederhanaan yang menjadikan mereka seperti itu karena telah dikuasai oleh kecintaan kepada Nabi SAW. Mereka hijrah dari tempatnya, ingin bersanding dengan Nabi SAW. Termasuk diantaranya adalah Abu Hurairah sendiri. 17 bulan Abu Hurairah bisa mengumpulkan ilmu hadis yang paling banyak, ngaji dengan Rasulullah SAW. Jadi Abu Hurairah itu adalah bukan orang yang lama bersama Nabi, hanya 16 bulan, 17 bulan. Tapi setiap hari masjidnya Nabi bersama mereka itu. Fakir bersama Nabi yang lihat. Nah, sampai pengumpul hadis terbesar adalah dari sahabat Nabi adalah Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Mereka termasuk disebut minal mukthirin yang riwayatil ahadithi, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis, termasuk Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anhu. Awas, ingat, di sana ada sekelompok pengen memutus kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelompok yaitu Syiah, mereka memangkas kita dari Nabi, mencoba menodai Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, karena kalau sudah Abu Hurairah dibuang, maka berapa banyak hadis yang bakal dibuang. Itu sudah strategi mereka untuk menjauhkan kita dari hadis Nabi. Abu Hurairah adalah seorang imam besar. Bagaimana dengan 17 bulan? Kok dia bisa mengumpulkan hadis banyak itu? Hari ini pun kita bisa menemukan orang dalam 1 tahun bisa menghafalkan ribuan hadis kok. Kenapa susah? Mau dihayal-hayalkan itu. Wah, hayal Abu Hurairah, hayal. Itu adalah tidak. Abu Hurairah punya kecerdasan. Baik. Dan beliau adalah dengan kesederhanaan menjadi orang alim. Ternyata menjadi orang alim tidak harus jadi anaknya orang kaya. Hah? Kefakiran tidak. Bahkan kalau kita perhatikan malah yang cepat adalah dengan itu. Dengan ngadu kepada Allah. Kalau sudah kena foya-foya itu tambah berat nanti. Karena banyak mainannya. Abu Hurairah fokus. Tidak mikir bagaimana harus dagang, tidak mikir bagaimana harus cocok tanam, akan tapi ternyata dengan kesederhanaan yang dijalani Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menjadikan ia lebih fokus untuk mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama penuntut ilmu pun demikian. Kami diingatkan kalau penuntut ilmu itu kok cawe-cawe mau sambil kerja, itu ya sudah bubar ilmunya, ilmu agama maksudnya. Tapi kalau ilmu cari duit kadang-kadang memang harus latihan cari duit. Ini maksud saya ilmu agama di sini maksudnya. Kata guru kami Habibullah Baharun, lan tarbah fi tijaratika wa lan tanjah fi ilmika. Kalau ente menuntut ilmu di sini waktu itu sambil cari duit, ente tidak beruntung, tidak berhasil dagangmu, juga ilmumu enggak dapat. Tutup, enggak jadi dagang waktu itu. Karena waktu dia ayam main pengen dagang, karena sudah punya istri, punya anak, kadang-kadang pengen punya tambahan waktu itu. Bingung begini. Kemudian ada link-link kawan-kawan, ada perusahaan-perusahaan minyak pengen disambungkan ke Indonesia, nanti kamu dapat fee dan sebagainya. Ngadep ke guru besar Habib Abdullah Muhammad Baharun, lan tarbah fi tijaratika wa lan tanjah fi ilmika. Beliau mengatakan dagangmu enggak untung, ilmumu enggak dapat, ada batal. Batal. Membuat rumah makan sehari, rekor. Kalau ada murin, rekor. Membuat rumah makan sehari saja. Dibuka hari itu, ditutup hari itu. Nah, ini bagus ini sejarah. Nah, ini karena memang sudahlah, bukan harus mencari itu. Kalau menuntut ilmu. Yang penting ada makan di situ. Kemudian ada guru yang mengajarimu. Kemudian ada kitab yang kau pelajari. Belajar yang serius. Tidak usah mikir macam-macam. Hei para santri ini, dengar enggak ini? Ada santri pengen bantu orang tua. Orang tuamu tidak butuh bantuan. Buktinya kau dikirim ke situ. Orang tuamu bakal senang kalau kalian belajar serius. Sungguh-sungguh mendapatkan ilmu yang manfaat. Berhayal. Dan dulu betul-betul ini betul-betul tembakan betul dari guru. Alhamdulillah kok punya guru loh. Kalau guru tidak nasihati gitu kan sudah. Ya tidak dapat ini. Mungkin karena sudah punya duit banyak. Mungkin waktu itu malas dakwah. Ya kan begitu. Ya sudah begitu atur. Allah atur seperti ini. Ingat, lan tarbah fi tijaratika wa lan tanjah fi ilmika. Kau tidak akan untung dalam dagangmu dan ilmumu enggak dapat. Alhamdulillah punya guru mulia. Abu Hurairah pun demikian, lihat. Sudah yang penting makan, lihat. Sudah cukup, yang penting aku dapat ilmu. Ternyata hari ini lihat. Pahalanya seberapa banyak ini Abu Hurairah. Mulai kemarin Abu Hurairah lagi, Abu Hurairah lagi, Abu Hurairah lagi. Ilmunya yang kita dengar dari Abu Hurairah. Aduh.
Pangkatnya tinggi bener beliau, ya itu. Padahal beliau bukan punya perusahaan, bukan. Baik. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah lagi ini. Wa anhu, tambahan hadis berikutnya. Wa anhu, dan dari Abi Hurairah lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya sijnul mu'mini. Ini mengajak tafakkur lagi. Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri. Yang namanya dunia itu adalah penjaranya orang mukmin. Penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Sayyidina Umar bin Khattab dengan kuda megah, kuda mewahnya. Karena beliau adalah seorang khalifah, punya kuda bagus, kuda untuk perang, untuk berjuang. Melewati orang Yahudi. Ma'agdzaba nabiyyaka. Alangkah dustanya nabimu. Alangkah dustanya nabimu. Orang Yahudi, orang fakir, orang Yahudi nyungsep hidupnya di pinggir jalan. Ngelihat Sayyidina Umar dikawal oleh kawan-kawan, oleh sahabat-sahabat Nabi. Sehingga waktu Sayyidina Umar berjalan betul-betul dihormati oleh pecinta-pecinta Sayyidina Umar. Ada orang Yahudi di pinggir lalu berkata, alangkah dustanya nabimu, hai Umar. Kenapa? Saya itu sengsara di dunia ini, tapi kamu enak lihat, punya kuda enak, diikuti orang. Maksud kamu gimana? Nabi pernah berkata bahwasanya dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin, akan tapi surga bagi orang kafir. Maksudnya kafir yang enggak nerima Muhammad. Aku itu enggak nerima Muhammad, tapi ternyata aku nyungsep hidupku. Ini Muhammad dusta berarti. Dan kamu itu kan katanya percaya Muhammad, mestinya kan enggak enak kayak di penjara, tapi kok kamu seneng? Sayyidina Umar bin Khattab menjawab bahwasanya, Pak, ketahuilah, apa yang kamu rasakan saat ini, sangat enak dibanding kau nyungsep di neraka jahanam nanti. Ngerti enggak? Sekarang masih lumayan enak kau di sini tuh kayak surga dibanding kau nanti bakal nyungsep di neraka jahanam. Dan orang beriman seenaknya kayak apapun di dunia dengan kekayaan yang melimpah ruah, dengan dibantu oleh seribuan pembantu, kemudian segalanya kalau seandainya dia ngomong langsung datang, wah semuanya. Ketahuilah itu semuanya tidak apa-apanya dibanding dengan kenikmatan di surga. Jadi kalau dibanding ini kayak di penjara. Itu loh. Ini adalah renungan. Dan ketahuilah betul, kalau kita renung kemarin sudah diajak merenung oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Bentar sekali kehidupan di dunia ini. Sak senang-senangnya kita pun, kadang senangnya pun kita baca hikmahnya Ibnu Athaillah As-Sakandari, senangnya kita pun masih bercampur tidak senang. Makan enak. Lagi makan enak, ya. Tapi lagi enak-enaknya makan, ada enggak enaknya? Dan itu apa? Pengen mie? Coba, kalau enggak dikasih minum? Enak, jadi sudah. Jadi enaknya pun ternyata masih tidak tidak enaknya. Habis itu 6 jam kemudian, aduh ada apa nih perut saya ini? Enaknya masih tidak enak. Bahkan menjadi sesuatu yang paling tidak enak di dunia barangkali nanti keluarnya sudah. Jadi enaknya dunia seperti itu. Ayo. Akan tapi kalau sudah di surga nanti Masya Allah. Makanya yang kita cari adalah kehidupan nanti di akhirat. Jadikan ini semua dunia yang selama ini kita rasakan yang Allah berikan kepada kita sebagai tangga menuju akhirat, menuju Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa firman Allah Subhanahu wa taala ini, "Idza qudiyatis shalat", kalau sudah selesai salat, "Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Bertebarlah kau di muka bumi. Ingat, cari karunia Allah, tapi jangan lupa ingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hatimu selalu dengan Allah. Hatimu selalu dengan Allah. Dan masih ingat hadis sebelumnya, sab'atun yudhilluhu yauma la dhilla illa dhilluh, 7 orang yang mendapatkan payung Allah di saat tidak ada payung lagi kecuali payung Allah adalah seorang laki-laki yang qalbuhu mu'allakun bil masajidi, yang hatinya terikat dengan masjid. Bukan maksudnya dia ngikat dirinya di masjid, tidak. Dimanapun dia berkiprah dalam urusan dunianya, yang diingat adalah perjuangan. Makanya kami seru kepada semua yang mendengar suara ini. Hei orang yang bakat kaya, menjadilah engkau kaya. Akan tapi lihat di Al-Bahjah banyak program dakwah yang bisa diikuti. Ada kita pengen membuat televisi, kita ingin membuat radio, kita ingin membuat sekolah, kita ingin membesarkan pesantren, kita memberikan beasiswa santri-santri yang mereka adalah calon-calon ulama. Ayo masuk ke sini.
Kalau mau kerja, kerja sana terus yang banyak duitmu. Akan tapi inginlah. Mu'allakun bil masajid. Masjid rumus, simbol sekaligus hakikat. Dimanapun kau berada, kau pikir perjuangan. Makanya kita menyuruh kepada semuanya, harus bergabung dalam media dakwah ini. Yang kebetulan hari ini ada Mukernas. Hari yang kedua musyawarah kerja nasional. Yang diantaranya itu nanti bagaimana Al-Bahjah dengan timnya itu nanti akan menyuarakan kepada semuanya agar mereka mendengar seruan dakwah sehingga mereka menjadi juru dakwahnya semua. Menjadi juru dakwah semuanya dengan kekayaannya, dengan jabatan seterusnya. Kita ingin punya program banyak sekali. Kita ingin menyelamatkan, kita ingin bersama-sama menyelamatkan umat yang kaya. Yuk selamat bergabung dengan kita. Bolehlah kau bekerja di mana, terserah apa kau di Amerika, di Jepang, di India, di mana, enggak penting itu. Akan tapi hatimu sambung dengan media dakwah ini. Dan ternyata yang membantu kita banyak macam-macam. Ada orang dari Korea sana, ada orang dari negeri-negeri sana, ada yang memberikan, ada dari Saudi jauh, bukan duduk dengan kita. Mereka adalah yang terbawa dalam program kemuliaan ini. Jadi hati kita hendaknya sambung dengan media dakwah. Mungkin Anda hanya bisa datang ke sini sebulan sekali karena kesibukan Anda di Bandung, di Jogja, di Jakarta dan seterusnya. Akan tapi ternyata hati Anda kok nyambung dengan program ini, sama, selamat. Mu'allakun bil masjid. Terikat dengan program masjid. Masjid itu adalah simbol sekaligus hakikat. Di dalamnya adalah kemuliaan perjuangan dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja, semoga Allah menjadikan dunia adalah di tangan kita dan tidak menjadikan dunia di hati kita. Dan semoga Allah mudahkan urusan dunia kita. Dan semoga Allah, siapapun yang telah Allah mudahkan urusan dunianya, semoga itu adalah urusan dunia untuk akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah ahsanal jaza. Syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Allah memberikan kepada kita semua keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab. Kepada para hadirin dan hadirat yang ingin bertanya, kami persilahkan. Satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan masing-masing satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya kami mohon maaf barangkali pertanyaannya agak tidak sesuai dengan tema. Kami ingin menanyakan ini Buya. Kami berempat dengan saudara saya, alhamdulillah dititipi oleh Allah sebidang tanah. Kemudian sekarang mau dilepas karena harus dibagi berempat dengan saudara saya. Tapi yang kami tanyakan begini Buya. Ada tetangga jauh yang menawar dengan harga lebih mahal. Kemudian ada tetangga dekat yang menawar itu lebih murah, dengan selisih sekitar 20 juta. Yang saya tanyakan sesuai dengan hadis Nabi bahwa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu falyukrim dhaifahu. Dan saya ingat hadis itu dan gimana saya harus memilih, sedangkan itu tetangga dekat saya. Begitu pertanyaan saya. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya kepada Buya, yang insya Allah mungkin sekarang sudah tanggal 13 Sya'ban, katanya Buya, biasanya menjelang tanggal 15 Sya'ban itu melaksanakan sholat nisfi Sya'ban. Cuman yang saya dengar katanya Rasul itu memerintahkan sholat pada malam Sya'ban, sehingga bukan sholat nisfi Sya'ban tapi sholat sunnah Sya'ban. Saya masih kurang jelas, jadi mohon penjelasannya apa yang dimaksud sholat pada malam Sya'ban, sholat nisfi Sya'ban atau sholat sunnah apa saja pada bulan Sya'ban. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Pertanyaan yang pertama, memang di dalam fikih ada namanya haqqus syuf'ati. Syuf'ah itu adalah pembahasan jika kita menjual sesuatu yang sesuatu tersebut adalah milik berdua, maka hendaknya kita jual kepada teman kita sebelum kita jual kepada orang lain. Karena apa? Kalau jual sama orang lain takut nggak cocok, keganggu, ya kan? Misalnya satu rumah itu kongsian, kita beli, Anda dengan kami belanja 200 juta untuk beli rumah. Tahu-tahunya setelah beli rumah, ya mau dijual. Hak saya mau saya jual bagian saya. Kalau saya jual ke orang lain berarti saya masukkan orang yang belum tentu cocok dengan sahabat saya ini. Maka paling baik saya jual kepada ini. Nanti ada haqqus syuf'ah itu yang secara hukum dilindungi, yaitu sesuatu yang susah untuk dibagi, susah untuk yang jika diambil oleh orang bakal membahayakan, merugikannya. Tapi ada bab akhlak saja, tidak masuk bab haqqus syuf'ati akhlak. Misalnya apa? Sesuatu yang beda tempatnya. Kayak rumah, kita bertetangga. Maka misalnya kalau Anda punya sawah, adab yang sangat mulia. Kalau Anda punya sawah, maka hendaknya jika ingin menjual sawah, tawarkan kepada orang yang paling dekat dengan sawah kita. Itu adab. Sebab biarpun Anda jual ke tempat lain tidak akan keganggu karena sawah ada batasnya sendiri-sendiri. Cuman adab yang sangat mulia adalah kita jual kepada tetangga kita. Dan itu betul yang ditanyakan tadi. Tapi itu hanya bab adab saja. Jadi kalau Anda menjual kepada tetangga jauh dengan harga lebih mahal, hak Anda itu. Tapi kalau Anda ternyata menjatuhkan harga untuk saudara Anda, kemuliaan bagi Anda. Cuman tidak wajib. Dan jika Anda menjual kepada orang yang jauh tadi dengan harga lebih mahal, tidak dosa. Karena milik Anda. Dan tidak akan merugikan kepada tetangga Anda. Jadi Anda boleh menjual kepada siapapun. Cuman kalau Anda berkata kepada tetangga dekat, sudah aku turunkan harga untuk kamu, enggak apa-apa. Itu kemuliaan bagi Anda yang luar biasa, dan itu insya Allah bersama Nabi yang Nabi mengatakan, la man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir yukrim jarah, yang beriman kepada Allah dan akhir hendaknya memuliakan tetangga. Dan hak tetangga luar biasa. Hak tetangga itu ada hak yang 3 tingkat. Kalau tetangga itu adalah kerabat, tetangga itu beragama Islam, dan hak tetangga. Kerabat agama Islam. Bahkan kalau orang kafir pun tetangga kita punya hak yang harus kita perhatikan, yaitu hukukul jiran, haknya bertetangga. Biarpun dia bukan kerabat, biarpun dia agamanya beda. Lihat begitu indahnya Islam. Jadi kalau Anda menjual kepada tetangga dengan harga lebih murah, kemuliaan pada Anda. Dan kalau Anda menjual kepada orang jauh, tidak haram. Karena syuf'ah yang di situ bisa diajukan ke mahkamah, bukan itu babnya. Tapi itu adalah makna memperhatikan tetangga penting. Dan hati Anda hati yang baik insyaAllah. Kalau terpaksa Anda harus turunkanlah, biar tidak 20 juta, 10 juta gimana naik turun. Bedalah. Kalau menurut Anda 20 juta adalah banyak, ya jangan dipaksain. Karena mungkin Anda punya kebutuhan. Tapi kalau bagi Anda 20, entenglah 20 buat tetangga pun demikian. Tetangga-tetangga saya kebaikannya sudah banyak dengan saya, rugi 20 juta enggak apa-apa. Allah menilai dan itu sedekah yang luar biasa. Dan itu termasuk sedekah siri, sedekah yang tersembunyi. Kayaknya jual beli, tapi dia malah memberikan hadiah 20 juta. Allah terima dan Allah akan ganti dengan kemuliaan kalau Anda jual kepada tetangga. Apalagi ada plusnya, tetangga baik, orang agamanya benar, kemudian cita-citanya mulia untuk membangun pondok misalnya atau madrasah, musola, kasihkan. Akan tapi ingat, itu kemampuan Anda. Sebab sedekah tidak boleh dipaksakan. Kalau ternyata Anda ingin menjual kepada tetangga jauh dengan harga lebih tinggi, enggak apa-apa. Barangkali setelah itu tanda Anda itu adalah punya cinta kepada tetangga, 20 juta itu kan selisih. Anggap saja 3 juta hadiahkan kepada tetangga. Ini kemarin saya jual tanah, aku jual kepada yang lebih jauh dan memang lebih mahal. Akan tapi ada sedikit uang hadiah untukmu 3 juta. Allah. Ini baik benar nih mau pisah denganku, tapi memberikan hadiah 3 juta. Anda masih untung 17 juta. Jadi tetap harus sambung dengan tetangga. Itu saja. Kemudian Masalah nisfu Sya'ban. Memang yang dalam hadis Nabi waqumu lailaha wasumu naharaha. Ada riwayat seperti itu tentang masalah nisfu Sya'ban. Jadi dalam nisfu Sya'ban itu memang Imam Ghazali rahimahullah mengadakan salat nisfu Sya'ban yang dinukil dari an jama'atin min ahlil Qudus, dinukil oleh Imam Ghazali dari jamaah ahlil Qudus. Adapun sanad hadisnya para muhaddisin mengatakan tidak ada. Itu hanya kebiasaan yang dilakukan ahli Qudus diambil oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala. Sehingga di dalam masalah salat malam nisfu Sya'ban banyak berselisih pendapat di antara ulama kita.
Jangan setiap pengingkaran langsung dikatakan ulama Wahabi, bukan. Itu dari ulama kita pun ada yang mengingkari masalah nisfu Sya'ban. Termasuk Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Termasuk seorang faqih besar muridnya Ibnu Hajar Al-Haytami, yaitu Syekh Al-Malibari. Syekh Imam Zainuddin Al-Malibari, seorang sufi besar. Beliau juga mengingkari tentang solat malam nisfu Sya'ban. Jadi masalah solat nisfu Sya'ban di kalangan kita memang ada selisih pendapat. Akan tetapi selagi masih ada kumulailaha wa sumunaharoha, ada riwayat untuk kita menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Salat nisfu Sya'ban yang dikatakan oleh Imam Nawawi dan dikatakan oleh Imam Al-Malibari dan Ibnu Hajar Al-Haytami dikatakan sebagai salat yang bid'ah itu, menurut mereka, jangan dipangkas. Kita itu tidak mudah memangkas, jangan dipangkas. Tetap saja melakukan salat apa saja, kalau memang 100 yang menentukan 100 rakaat itu dikatakan sebagai ulama bid'ah, sudahlah, lebih 150 juga boleh nanti. Akan tapi niatnya bukan niat sholat nisfu Sya'ban untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Yang dalam hadis sahih, innallaha yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban wa yaghfiru jami'a khalqihi. Allah itu akan melihat dengan khusus kepada hambanya di malam nisfu Sya'ban, dan Allah akan mengampuni hamba-hambanya. Illa li musyrikin, kecuali orang yang menyekutukan Allah, wa musyahin, atau orang yang punya kebencian, kedengkian, permusuhan dengan saudaranya. Jadi malam nisfu Sya'ban adalah malam yang punya kemuliaan. Sehingga para ulama 4 madhab semua mengatakan menghidupkan malam nisfu Sya'ban adalah sunnah, bukan bid'ah. Akan tapi masalah pertanyaannya salat, ada ulama dari kita, enggak usah ulama lain. Imam Ghazali memang menyebutkan dalam Ihya-nya. Imam Ghazali orang besar, Imam Nawawi orang besar. Makanya ambil jalan tengah kita untuk tidak membid'ahkan. Akan tapi dirubah isinya. Lakukan salat. Kalau sudah 50, 100, ya sudahlah sekarang 40 rakaat. Tahun depan 45, besok. Salat apa ini? Salat nisfu mutlak saja. Melakukan salat, jangan dipangkas. Apalagi di sebuah kampung yang memang sudah biasa, rutin. Jangan langsung dikatakan bid'ah, kok gampang bener sih. Selagi ada ulama yang mengatakan tidak bid'ah, ya jangan dikatakan bid'ah. Akan tapi kalau memang kuat bagi yang membid'ahkan hujahnya, seperti hujahnya Imam Al-Malibari dan juga Ibnu Nawawi, Ibnu Hajar Al-Haytami, hujahnya sangat kuat yang membid'ahkan itu, maka yuk kita jalan tengah agar kita menjaga mereka juga. Kita rubah niatnya saja, bukan melakukan sholat malam nisfu Sya'ban. Di sini mengadakan qiyamul lail, tapi tidak melakukan sholat malam nisfu Sya'ban. Sholat saja banyak-banyaknya nanti di Masjid Omar, Masjid Taqwa dan sebagainya. Alhamdulillah umat-umatnya. Dan itu insya Allah tanda diampuni. Tapi lebih penting dari itu nanti, amalan yang harus tekankan kepada siapapun pembimbing yang ada di masjid-masjid itu, hendaknya mereka diingatkan kepada saudara-saudara yang pernah bermusuhan dengannya, agar segera minta maaf. Sebab jerit-jerit kayak apapun, nangis-nangis di malam nisfu Sya'ban, kalau kita punya kebencian kepada saudara, permusuhan dengan saudara, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis sahih tadi, illa li musyrikin aw musyahin, kecuali orang yang menyekutukan Allah dan orang yang musyahin, punya kebencian, punya permusuhan dengan saudaranya. Itu akan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekali lagi, jangan mudah mengatakan bid'ah itu bukan urusanmu, itu urusannya ulama. Jangan lalu berkata Imam Ghazali bodoh, kamu apa? Imam Ghazali juga punya hujjah. Sehingga di dalam masalah hadis itu, ada sebagian hadis dikatakan oleh ulama itu sahih, ternyata oleh ulama yang dikatakan tidak sahih. Karena itu adalah ijtihad di dalam menemukan kesahihan sebuah riwayat. Sehingga kita jangan gampang membid'ahkan, gampang ini gara-gara ketemu ini hadis sahih, ini maudhu'. Kalau masalah memudukkan hadis ini juga ada pakarnya. Ibn Jauzi adalah seorang pakar dari madhab Imam Ahmad Ibn Hanbal. Seorang yang luar biasa. Ilmu hadis yang nggak bisa dikira-kira kayak apa. Beliaulah pakar hadis, punya buku namanya kitab Maudhu'at. Hadis-hadis maudhu'. Jadi kalau orang yang paling pantas mengumpulkan hadis maudhu' adalah orang seperti Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi ya. Ibnu Jauzi bukan Ibnu Qayyim. Ibnu Jauzi lebih dahulu. Dan beliau adalah sufi dan beliau anti tajsim, anti mujassimah, anti musyabbihah. Akidahnya benar, ahli sunnati wal jamaati. Yang benar, bukan ahli sunnah wal jamaah palsu. Ibn Jauzi punya kitab namanya Maudhu'at, hadis-hadis maudhu'. Memberi warning kepada orang agar tidak mengambil hadis maudhu'. Dikumpulin. Ternyata sebesar beliau, kalau orang seperti Imam Ibnu Jauzi itu, kalau ada ulama manapun duduk dengan beliau harus nundukkan kepalanya. Karena begitu besarnya beliau.
Mengumpulkan hadis-hadis maudhu ternyata apa? Salah satu yang dimasukkan ke dalam hadis maudhu itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Muslim, maka dari itu dikritik oleh ulama-ulama setelahnya. Ibnu Hauzi telah salah karena memasukkan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim dalam maudhu. Artinya apa? Begitulah keadaan ijtihadnya para muhaditsin. Ya sekarang orang akhir zaman mengumpulkan silsilah hadis sahih, silsilah hadis dhaif. Setelah itu hadis dhaif kayak hadis maudhu, ancur-ancuran semuanya. Orang hanya berpegang kepada kitab ini, mencaci, inti bid'ah, inti sesat, masuk neraka. Dari mana pendidikan itu? Itu membuat fitnah mengumpul hadis sahihah. Lihat Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, Imam Muslim rahimahullah ta'ala, beliau hanya mengumpulkan hadis sahih, tapi beliau tidak mengumpulkan hadis dhaif. Karena apa? Khawatir hadis yang aku katakan dhaif, ternyata oleh saudaraku dikatakan sahih. Tidak membuat fitnah. Mana ada kitab hadis dhaifnya Imam Muslim? Ada kitab dhaifnya Imam Al-Bukhari? Enggak ada. Beliau itu punya hadis dan dikatakan puluhan ribu di otaknya hadis sahih, akan tapi yang sempat dibukukan hanya itu. Yang tersebut dalam kitab Sahih Bukhari. Ada nanti Adabul Mufrad Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Akan tapi hadis yang lain di mana? Dibiarkan oleh Imam Ghazali. Para ulama biar berijtihad yang mengatakan sahih. Makanya keluarlah Imam Muslim, keluarlah Imam Tirmidzi, keluarlah Imam Nasai. Seorang akhir zaman mengumpulkan silsilah hadis sahih. Setelah itu silsilah hadis dhaif. Muridnya langsung ketemu hadis dhaif. Dhaif, salah lagi. Maudhu Allah dhaif. Wah, enggak boleh dipakai. Nah, ini kan problem, musibah, membuat fitnah zaman ini ya. Ini semua ada aturannya. Dan ulama dulu adalah sebaik-baik contoh. Ibnu Jauzi, seorang yang pakar paling hebat, di saat beliau mengumpulkan silsilah, mengumpulkan maudhu'at. Nah ini terjadi pada Imam Ibnu Jauzi, seorang pakar ahlinya. Yang namanya muhaddis itu nggak pakai komputer, enggak. Nih otaknya. Menghafal rijal sanad orang, menghafal gurunya, sifat gurunya. Sampai Nabi SAW. Ternyata beliau di saat mengumpulkan hadis maudhu pun masih kepleset masuk hadis riwayat Imam. Bukan kepleset, memasukkan hadis Muslim ke dalam kitab maudhu'atnya ini. Artinya apa? Tidak gampang. Makanya kita tidak berani kurang ajar dengan Imam Ghazali yang telah mendatangkan salat malam nisfu Sya'ban yang diambil dari jamaah ahli Kudus. Akan tapi di saat kita melihat Imam Nawawi mengatakan itu bid'ah, Imam Ibnu Hajar mengatakan bid'ah, Imam Malibari mengatakan bid'ah, kita jalan tengah. Bukan tugas kita untuk sok hebat. Jiplak saja kok buat sombong bener. Fatwa bid'ah itu jiplak. Lah kok sombong kayak jadi mufti, kayak jadi mujtahid. Sudahlah, kita selagi Imam Ibnu Hajar mengatakan itu adalah tidak benar, sudahlah. Sekarang dirubah untuk menghidupkan malam untuk sholat. Sudah, jangan kerjaanmu untuk mencaci maki. Jadi jangan sampai keluar dari majelis ini lalu di kampung kita lo katakan itu bid'ah, bukan urusanmu. Dirubah saja dengan niat-niat yang baik, sholat sunat mutlak, maka ketemulah hati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kemuliaan. Mohon maaf hari ini ada sedikit maju karena ada mukernas. Sedikit maju jadwalnya, enggak apa-apa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemanfaatan. Kami umumkan, ini mukernas ini untuk membenahi perjuangan-perjuangan juru dakwah yang ada di Al-Bahjah sehingga semakin rapi, semakin terarah, semakin terprogram. Dan sekaligus kami seru dari mimbar Nabi SAW ini, ayo kita berjuang. Intinya mukernas nanti akan membuat ladang-ladang yang luas, memasang jaring-jaring yang banyak. Nanti setelah keluar dari mukernas, semuanya akan dengar program-program itu, yang semuanya bisa masuk. Jadi kita akan membuat program sebanyak-banyaknya setelah mukernas itu. Dakwah harus berkembang. Sehingga di saat kita mati pun ternyata kita masih punya tabungan terus yang mengalir karena kita telah membangun media dakwah yang besar. Apakah itu pondok pesantren, atau yang namanya sekolah agama, atau media-media dan seterusnya. Dan sekaligus kami seru. Semestinya ini sudah langsung dicor ini. Sementara anak-anak sekolah harus masuk. Yang 5 tingkat, 5 tingkat. Selalu salah ngomong 5 tingkat. Kayaknya bakal ada bangunan 5 tingkat ini. Yang 5 kamar itu. Bukan 5 tingkat, soal 5 tingkat sebelah sana. Ini segera mendesak. Kurang lebihnya kemarin ada perlu dana 150 juta untuk pengecoran. Kemudian sebelah itu, mana dulu? Untuk pengecoran 150 juta ini bisa dibagi. Untuk besinya 38 juta, kemudian jaya miknya, semennya kurang lebihnya juga 40 juta, kemudian besinya kurang lebihnya adalah 80 juta, dikumpulkan kurang lebihnya 150-160 juta,
Ini kalau pengen ngambil silahkan yang ada di sini. Dan di sini juga akan dibangun tingkat kurang lebihnya 500 juta untuk daknya saja. Kita sedikit-sedikit. Kita daknya perlu kita sampaikan di majelis ini, tujuannya apa? Agar ibu punya bahan berdoa. Jadi berdoanya lebih serius nanti. Ya Allah, sukseskan Mukernas, pejuang-pejuang tulus, bisa berjuang karena Allah, hasilnya maksimal. Kemudian ini loh pembangunan ini segera cepat. Karena apa? Beberapa bulan lagi siswa sudah datang. Siswa sudah datang. Jadi ini yang ngurusi sekolah pada bingung. Buya, kelasnya sudah jadi. Tenang aja. Kamu pejam mata besok juga. Nah, insya Allah. Banyak doa yang banyak nanti. Insya Allah. Jadi memang begitu. Kita itu menerima siswa, bangunannya belum ada. Nah ini alhamdulillah. Ini. Jadi kita lebih bersyukur, lebih enak mana? Siswanya ada, bangunannya belum ada, atau bangunnya gede nggak ada siswanya? Ya sudahlah. Berarti pilihanmu sudah benar. Biarkan seperti ini. Jadi sekarang apalagi untuk program tahfidzul Quran, yang bukan program SD dan SMP, program pondok salafnya, pondok model zaman dulu, yang menghafal Quran, ternyata peminatnya membludak luar biasa, ya, membludak sekali, sudah ratusan. Kalau terhitung sekarang anak-anak gede saja, 60 kali berapa gelombang itu untuk anak-anak kelas SD, tamat SD. Untuk menghafal Quran, dan itu seleksi, dan yang kita ambil hanya puluhan. Jadi kasihan yang belum diterima, akan tapi kabar gembira untuk semuanya. Kita akan buka di semua cabang, ada pondoknya, sehingga nanti kalau sudah ketemu, akan dibawa ke pusat. Jadi nanti akan diletakkan di Tulungagung, yang tidak diterima di sini, akan diletakkan di Tulungagung, Al-Bahjah 3, diletakkan di Al-Bahjah 2, sama programnya, menghafal Al-Quran, sehingga pada waktunya nanti akan dibawa ke pusat. Sehingga semuanya akan terkumpulkan di pusat sini. Baik, ini saja insyaAllah. Semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa berjuang dengan kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la tahdhurna wa'afina wa tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah yang memiliki hati kami, yang menguasai hati kami, yang mengetahui hati kami. Ya Allah, jauhkan kami dari cinta kepada dunia. Jauhkan hati kami dari cinta pada tahta dan pangkat. Ya Allah, jauhkan kami ya Allah dari cinta kepada dunia ya Allah. Kami mohon jadikan dunia di tangan kami. Jangan kau jadikan dunia di hati kami. Maka kami mohon ya Allah yang ada di tempat ini, jika mereka adalah hamba-Mu yang kau mudahkan urusan dunia mereka ya Allah. Jangan sampai dunia mereka menipu mereka ya Allah. Jangan sampai mereka masuk neraka karena dunia mereka ya Allah. Kami mohon buka hati mereka sehingga mereka ahli dunia yang sekaligus ahli akhirat, sehingga mereka bisa berjuang menuju surga-Mu dengan dunia mereka ya Allah. Dan berkailah harta mereka, berkailah kekayaan mereka ya Allah, dan jadikanlah kekayaan itu kekayaan menuju surga-Mu ya Allah. Lapangkan hatinya untuk bisa berbuat baik dengan kekayaannya ya Allah. Jangan sampai mereka menjadi orang kaya yang kikir, jangan sampai mereka menjadi orang kaya yang kau murkai ya Allah. Dan tambahkan kebaikannya ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang kau beri ilmu, jadikan mereka ahli ilmu yang kau ridha ya Allah. Berjuang dengan ilmunya ya Allah, berjuang dengan ilmunya karenamu ya Allah. Dan kami mohon semua yang berjuang di tempat ini, berikan kepada mereka keikhlasan ya Allah. Engkau maha tahu siapa mereka ya Allah yang berjuang, dan saat di tengah berjuang mendiskusikan perjuangan semuanya ya Allah. Kami mohon berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Baik yang berjuang dengan harta mereka, atau berjuang dengan ilmu mereka, atau berjuang dengan tenaga mereka, atau berjuang dengan pikiran mereka, atau berjuang dengan panjatan doa di tengah malam. Kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka semua keikhlasan ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika mereka tidak bisa melihat amal mereka ya Allah. Dan kami mohon kirimkan ke tempat ini ahli surga yang bisa berjuang bersama kami. Ahli surga-Mu ya Allah, ahli surga-Mu ya Allah, ahli surga-Mu ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Rumah tangga kami hati yang lembut, saling mencintai karenamu ya Allah, saling mencintai karenamu ya Allah. Dan kami mohon tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami ya Allah. Tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami ya Allah. Jangan kau kurangi sedikit pun ya Allah. Dalam keadaan apapun tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami, sehingga kami mudah untuk mengabdi ya Allah. Mengabdi di dunia sebagai Allah, sebagai mukadimah keindahan kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Anak-anak kami semua jaga mereka ya Allah. Anak-anak kami jaga mereka ya Allah.
saat ini ada di antara kami yang mempunyai anak akan melanjutkan sekolah mereka. Kami mohon jangan sampai orang tua mereka tertipu dengan dunia lalu salah menyekolahkan anak-anak mereka. Kami mohon bimbing mereka ya Allah. Jangan sampai anak kami mengambil pendidikan kecuali mereka kenal Allah. Mudahkan kami menghantarkan anak kami untuk kenal kepadamu ya Allah. Kenal kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah jadikan anak-anak kami anak ahli surga. Dan kami mohon ya Allah, jaga kehormatan dan kemuliaan kami semua. Yang belum menikah ya Allah, jaga kehormatan dan kemuliaan mereka dan mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, kabulkan hajat kami ya Allah. Semua yang ada di tempat ini punya hajat-hajat yang tersembunyi di hati mereka. Hajat kemuliaan, hajat kebaikan ya Allah. Kami mohon kabulkan hajat kami ya Allah. Kabulkan hajat kami ya Allah. Kabulkan hajat kami ya Allah. Engkau sungguh maha tahu. Jangan sampai ada hamba-Mu yang meninggalkan tempat ini kecuali Kau kabul hajat mereka, Kau ampuni dosa mereka, Kau tutup aib mereka ya Allah. Kau dekatkan hati mereka dengan sesama mereka sehingga mereka saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari makan riba ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara hamba-Mu yang ada di sini yang masih berurusan dengan riba ya Allah, sungguh Engkau pilih mereka datang ke tempat ini karena mereka Engkau muliakan ya Allah. Engkau muliakan mereka di tempat ini, maka kami mohon, ya Allah, sempurnakan kemuliaan itu. Jauhkan mereka dari riba dan ampuni mereka dan mudahkan urusan rezeki mereka. Dan kami mohon, ya Allah, jika ada di antara kami yang masih mempunyai pekerjaan haram, mereka telah hadir di tempat mulia ini. Muliakan dengan rezeki yang halal penuh berkah, ya Allah. Ya Allah, Engkau maha tahu tentang kami. Jauhkan kami dari muqaddimah zina. Ya Allah, jauhkan kami dari muqaddimah zina dan jauhkan kami dari zina yang hina dan Kau hinakan. Jauhkan kami dari zina yang hina dan Kau hinakan. Ya Allah, kami mohon, jika ada di antara kami atau mendengar suara ini atau menyaksikan acara ini, ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah berikan kesadaran kalau zina itu hina, dan kami mohon ampuni mereka dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak Kau seksa lagi. Bencikan kami dan mereka semua daripada zina yang hina itu. Bencikan ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang hina itu ya Allah. Jaga kehormatan kemuliaan kami semua, dan kami mohon yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami, dan mudahkan kami untuk menutup aurat kami, anak-anak kami, saudara-saudari kami ya Allah, mudahkan mereka untuk menutup aurat mereka. Jika ada di antara mereka yang masih enggan belum mau menutup aurat mereka ya Allah, kami mohon mudahkan mereka untuk menutup aurat mereka ya Allah. Sebab sekali aurat mereka buka, dosa bukan untuk dirinya sendiri, akan tapi yang melihatnya pun ikut berdosa ya Allah. Alangkah banyaknya dosa yang mereka lakukan. Kami mohon siapapun di antara kami yang mendengar suara ini atau yang menyaksikan acara ini masih sering membuka aurat mereka, berikan kesadaran dan ampuni mereka dan mudahkan mereka untuk menutup aurat dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon bersihkan hati kami dari kebencian dan kedengkian. Maka kami mohon dan terus mohon, selalu memohon, akan tetap memohon, ya Allah, bersihkan hati kami dari kedengkian dan kebencian. Maka kami mohon ya Allah, jika ada saudara kami atau hamba-hamba-Mu yang menyakiti kami, berbuat zalim kepada kami, aniaya kepada kami, menggunjing kami, menfitnah kami ya Allah mohon jangan Kau timpakan musibah kepada mereka ya Allah. Sungguh Engkau maha tahu siapa mereka. Jangan Kau timpakan musibah kepada mereka ya Allah. Ya Allah, berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Maafkan mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Kami tidak ingin mereka terjerumus. Kami tidak ingin mereka Kau hukum, karena mereka adalah umat kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Dimohon
untuk membawa sampahnya masing-masing, dan itu ada pahalanya bawa sampah-sampah. Dan ada akad nikah sebentar ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.